Keno kalau dia menang itu 1v1 lawan Aboynya. Tapi kalau misalkan di sampingnya ada Baloy udah pasti bakal lebih untung buat Geek Fam dari laning. Oke. Dari segi emblem basic common ya. Dan wow, Master Assassin. Master Assassin untuk bisa menangin matchup juga di arah EXP. Untuk bisa bonyokin Shogun. Sohao diangkat dan cukup berbahaya. Double saat dikeluarkan namanya perspot dari Nazara. Mundur ke arah belakang, Vayne mau tidak mau harus meninggalkan perpasukan dari tim Big Cat Survive Vitality. Tapi yang sangat merugi adalah di mana Nanael yang terkena first blood bukan Vayne. Wah ini agak rugi ya, rugi banget. Malah 2 jungle yang bakal coba diambil. Wah sampai dengan kali ini ke Fire Beetle. Oh, di sini ada Di-punish. sedikit pergerakan nakal dari Nazara. Ada bakal di take down Nazara. Oh, selamat. Still survive di arah Soulblade. No way. Gagal dikejar oleh Shogun membuat para pasukan dari tim Big Cat Survive Vitality hampir saja mendapatkan keuntungan. Tapi sayang sekali itu sempat tidak terjadi. Malah Big Catron yang kehilangan flicker atas Shogun. Wah ini no flicker Shogun, no flicker Finn. Turtle pertama bakal berat Be. Dan Nile, dia akan delay 4-nya. Ya kecuali mungkin bawahnya dibukain ya sama Vayne untuk bisa melakukan invade. Tapi kalaupun ada invade pasti bakal di-react cepat sih. Karena Nazara udah mendekati level yang keempat. Dia bakal punya Valtryek Ayam. Jadi itu bakal bahaya banget kalau seandainya Nanael akan coba buat invade dan nyebrang ke area jungle monster dari Geek Fam. Itu dia yang gue maksud. Agak susah dan jangan ngadulasi sama Harit sekarang. Di Kelomang. Susah. Udah kasih dia aja udah. Iya. Karena ya kayak ngebantuin dia mukul jadinya kan. Tapi untuk turtle yang pertama ini kayaknya bakal langsung di setup. Dan sinyal lawan masih ada sih. Oke, sinyal melawan tapi Finn posisinya berada di level 3. Dia akan punya Tile Range mundur ke arah belakang. Nanael berada di level 3. The Retribution didapatkan dan Finn mundur ke arah belakang. Masih ada Reload Manipulation. Melihat ada Marcel sudah melakukan copy terhadap orang mau bertepakan. Kensinski udah masuk dengan tombaknya kah? Tidak, dia memilih untuk mendapatkan satu turret dan satu wave di arah bottom lane. Wise decision. Diberikan dia harus terkena team fight cukup banyak. Dan Marcel tidak terlalu sekuat itu, Lim. Yap. Kayak terlalu depan juga tadi ya. Mungkin ngelihat dari Nile yang belum level 4 tapi Eman. Tapi Eman mencoba untuk melakukan clear. Setidaknya Eman tahu dia tidak terlalu merugi dari segi plating. Dan pasukan dari tim Big Cat Survive Vitality. Mereka dengan keunggulan dimiliki Lastri di depan sana dengan pilot Requiem. Plus Davis dari turret langsung instant kill Shogun. Gak ada harapan untuk bisa bertahan hidup di arah Soulblade. Ini rotasi Nazara bagus banget Be. Timingnya pas ya. Dan targetnya juga benar-benar pas udah nggak ada wave minion tadi di bagian top lane. Spatial migration yang timingnya tepat membuat Shogun ter-take down. Oke, dan talent prediction by GoPay. 4 suara untuk Geek Fam. Ya, Yes. mungkin ini by klasemen juga kelihatan ya. Memang Bigetron lagi di posisi under kan. Jadi harus struggling juga ya untuk BTR by Vitality dengan adanya early game yang benar-benar kehilangan kill, kehilangan turtle juga. Bahkan Marcel yang berkali-kali ngebuat Shogun jadi nggak nyaman untuk laning. Wah, Shogun sih nggak dikasih bermain di sini. Di game ini di early ya, sampai di kita Early. menit yang ketiga, Shogun bisa dibilang, walaupun dia hanya tumbang 1, tapi lihat apa yang dapatkan dia flicker, kebuang sering dengan tidak proper, karena harus defensif. Dan bahkan di sana Nanael mencoba untuk menguangkan Karmaloyski. Tapi Glorious Pathway itu masih membuat dia survive. Dan dia sangat kuat, apalagi Revitalize-nya masih available. Ya nggak kepancing ya. Dan memang dari segi damage kurang sih. Gue ngerasa Kufra sama Leomord mau makan high loss tuh susah banget. Udah jadi concentrate dari Nazara. Perbedaan level yang signifikan banget. Kenzie. Tapi dengan posisi seperti ini menguntungkan sekali sih. Untuk para pasukan dari Geek Fam. Mereka udah punya vision yang jelas di arah bottom lane. Dengan adanya tombak lintas Sumatera yang menurut gua agak terlalu terburu-buru. Kenapa nggak dia summit setelah dia pulang? Buat lasit aja, buat lasit. Buat lasit katapult tadi. Iya, karena katapultnya kalau misalkan itu di freeze. Kalau menurut gua, dia punya keuntungan sangat banyak kali ini. Ternyata nggak mungkin fight cukup. Untuk para pasukan dari tim Big Cat Survive Vitality tentang satu track yang diangkat oleh Apoy. Dan bahkan Marcel targetkan ke arah seorang Moreno. Dengan seorang momennya Moreno harus tertahan di depan sana. Untungnya bisa ada tembok dari satu bab purple. Iya, segitu gak ada Moskov loh. Iya, itu dia. Berarti tadi dia lebih pilih tombak lintas Sumateranya untuk clear daerah bottom lane karena dia sadar 4 lawan 5 cukup. Karena menurut gua tadi kalau misalnya ada 5 versus 5 di Turtle, mungkin chance dari Geek Fam punya kemenangan lebih tinggi, Profesor. Ya, tapi emang mau farming dulu ya dari Kenzie menghindari team fight. Dia avoid team fight di early gamenya. Gak terlalu wise juga kalau misalkan mau diladenin. Beda sama Eman yang mungkin 2 item dia bisa join. Dan sekarang bener-bener play around Nazara. Wah, dilepas loh. Tadi berapa gerobak tuh? 3 apa 2 tuh? Ya mau gak mau. Gerobak gold yang masih mahal tapi ditukar dengan wave plus turret di arah atas. Ya platingan juga ya beberapa. Yes, wise decision untuk sisi dari Kenzinski menurut gua.
bisa dibilang nggak dapat banyak banget, tapi setidaknya lebih untung. Ya 2400 ini udah langsung jadi hasil nyata ya. Bahwa gold lanernya bakal punya gap. Dan akan mempermudah juga Kenziski udah mendapatkan Kara Swift Trinity. Sementara untuk Marcel yang udah mulai main di area bawah. Berarti ini akan menjadi sinyal buat Geek Farm bisa main 4-1 di area mid dan juga bawah. Setuju sih. Pokoknya nggak boleh sampai putus ya rotasinya. Tapi iya kalau ngomongin ngelawan dari Bigetron, mereka berfighter di jungle. Potensi masih ada. Dan kalau setup dari Finn-nya bagus, itu bisa jadi momen tuh buat balikin dari mereka. Oh, ini repot ya, harus nungguin Tyrant Revenge dulu ya. Baru Tyrant Revenge on point karena emang no Purify dari Geek Farm itu yang nanti mungkin akan membuat Finn sangat mudah untuk bisa menekan momentum. Tapi once Finn yang gak dapetin momentum, udah pasti bakal repot buat BTR by Vitality karena untuk membiarkan Shogun ke depan, apalagi dengan menggunakan Shifting Skies-nya ke Torrent, anyway itu gak setebal Marcel juga loh, jangan lupa. Jadi ya, jadi agak susah ya. Biasanya Kufra soalnya dibarengin sama hero depan juga. Iya. Dan Sora tuh bukan hero depan. Dan ditambah lagi Lim, kali ini badannya Baloy, ini benar-benar menutup banget sih jalan dari Wah, nutup 3 sampai 4 sih. Nutup 3 sampai 4 dan itu benar-benar mendapatkan keuntungan dengan Turtle perfect untuk permasukan dari tim King Panther top lane target ketika Reno. Jika mereka sangat baik banget, ada poin depan sana. Tertantau oleh permasukan dari tim Bikin terbaik Vitality dari turret. Dan Sarah mendapatkan now Tyler Red Stable, tapi ternyata permasukan dari tim Bikin terbaik Vitality tidak memiliki damage. Maka coba dipotong. Oh, Eman menunjukkan batang hidungnya dengan ada zaman poin depan sana mendapatkan poin kill dari Natsara. Eman versus everybody, follow dengan ada Finn. Shutdown finally terjadi dan Eman dengan inisiasi dari Eman di following up dengan Bigetron by Vitality, mereka mendapatkan 2 poin kill yang mahal. Shutdown from Natsara. Wah itu guntingan yang bagus banget berarti dari Eman. Dimana memang udah nggak ada Aboy kan yang sudah tumbang duluan di atas. Tapi di sisi lain Kenzie dia manfaatin kejadian tersebut untuk space. Ya, macro play by Kenzie tadi ya. Satu-satunya yang bisa didapatkan oleh Geek Farm dengan menahan di 2.300 gold. Karena emang tim fight-nya di top lane, turtle-nya juga di top lane. Jadi otomatis Geek Farm akan menarik BTR by Vitality ke arah atas. Sementara bawahnya kosong, bawahnya dapetin trade. Turret tetap ada di tangan dari Geek Farm. Sehingga goldnya walaupun kalah kill, tapi gak yang langsung drop banget. Emang terbukti masih bertahan di 1.600. Geek Farm masih punya asa pasca mendapatkan trade turret tadi. Tapi kayaknya ketika Kenzie udah berada di Trinity Swift, dia udah mulai harus aware. Bukan tentang split push lagi kali ini. Damage yang dibutuhkan dari Kenziski ini benar-benar dibutuhkan di team fight dari Geek Farm. Dari tadi dia mendapatkan kemenangan dari untuk Geek Farm dari team fight, tapi lihat ketika Eman menggunting semua berubah. Ya. Oke, ini mungkin alasan kenapa Kenziski harus join team fight ya setelah Swift Trinity itu adalah karena untuk bisa menumbangkan Finn. Karena selama ada Finn, beberapa member dari Geek Farm itu nggak memungkinkan banget untuk bisa dash in out selama ada bouncing ball. Gak bisa nge-main play, tapi lihat Kenzinski terkenangkan dengan Tyrus Sun dan following up dengan adanya Baloyski, tapi Kenzinski dengan power defensive, udah ke arah belakang. Permasukan ada Bigetron by Vitality mendapatkan informasi yang cukup mahal. Oh, agak cukup menarik dengan kondisi yang diberikan oleh Bigetron by Vitality. Itu trigger yang sangat mahal menurut gua. Flicker ditukar Tyrant dan juga Gaman Force worth it total untuk Kenzinski. Ya mungkin memang dari teman-teman Bigetron udah tahu bakal kayak gitu kejadiannya kan. Baloynya juga udah ready. Tapi ya bait flicker bagus banget karena Lord sekarang muncul. Ya. Mahal itu. Bisa jadi target juga kan, karena no flicker. Kalau Kenziski-nya ada dalam team fight udah pasti bakal di target utama. Berarti mau tidak mau Kenzinski punya satu chance untuk dia bisa bertahan di team fight ini. Datang terakhir. Masih split juga ya. Masih tujuan- split, ya. Tujuannya pasti di split push dulu. Demon Hunter Sword-nya juga belum ready kayaknya. Bakal tarik ulur aja dari Geek Farm untuk bisa ngebuying time di bagian top lane. Karena expanding river juga kan, Iya. untuk ngejemput, apalagi tinggal bukain map di bagian top lane, ini pasti bakal jadi option yang bagus. Ya ini permainan makro sangat penting di sini. Kenapa? Karena Bigetron dia nggak punya instan untuk menuju damage turret. Jadi dia harus pikirkan jangan sampai lengah, jangan sampai terpancing dengan adanya turret bait. Lord bait. Iya, dan sekarang mereka milih untuk reset dulu. Mereka tahan dulu kan, mainin temponya. Tapi jujur bolanya lagi ada di Geek Farm. Ya. Karena atasnya juga diunggulin mereka, yang bisa start Lord juga mereka. Tergantung dari Geek Farm aja nih, kapan mereka mau mulai. Semua di Geek Fam itu yang nebar jaringnya. Perangkapnya tuh Geek Fam yang nebar di sini. Bigetron tinggal pilih mau makan yang mana. Jangan sampai salah makan perangkap. Di mana perangkap itu nggak bisa mereka atasi, Lim. Ya optionnya untuk winning condition udah pasti ya, bakal dorong lane jauh dulu dari BTR by Vitality. Karena belum ketahuan juga di mana Moskovnya dan mungkin baru kelihatan dari Shogun. Informasi cukup mahal di arah belakang sana, langsung mendapatkan satu point kill dengan adanya lompat lintas Sumatera. Tapi Shogun masih bisa bertahan dengan seorang momen hanya mendapatkan Baloyski. Udah ke arah belakang damage yang terlalu sakit. Kenziski tidak mau menunjukkan batang hidungnya sampai keluar dari sosok seorang Finn. Satu point kill mendapatkan Baloyski, tapi Shogun juga tertinggal. Lihat Marcel mencoba untuk menutup jalan bermasuk
menentukan ada Bigetron by Vitality di belakang sana dan Eman masih bertahan. Tidak mau terlalu terburu-buru, posisi dari Geekfam masih dalam kondisi yang kuat untuk dalam team fight. Sedangkan dari Bigetron, mereka tidak memiliki frontliner selain dari Shogun. Moreno di sini dia butuh 2 frontliner. Finn Wih, standby. Jadi komit. Mau coba di-commit, tapi lihat ada di depan sana. Kemeski dan Nazara. Take over Retribution dan Nazara. Dan bahkan mereka berhasil mendapatkan denial di depan sana. Kaczynski free hit double kill. Looking for triple kill. Kaczynski versus Eman. Tertancap di depan sana. Berburu tapi Toron Moment Shogun. Berhasil menyelamatkan Eman dari Kaczynski. Dikejar habis-habisan. Gak ada calon untuk seorang Eman. Dan bahkan di depan sana mau tidak mau. Dikejar. Eman dan Eman. Termakan oleh Nazara. Nazara menggila. Retribution Nazara kali ini yang menyelamatkan Geekfam. Setup yang begitu baik dari komit dari Bigetron seakan percuma. Iya. Dan thanks to Aboy karena distraction yang diciptakan itu membuat BTR by Vitality jadi ragu untuk all in Lordnya. Walaupun in the end Nazara retrinya on point tapi itu dia efek dari gangguan yang diberikan oleh Aboy. Hanya datang, hanya memberikan center sedikit aja. Tapi ternyata perhatian dari BTR by Vitality langsung terbagi 2. Iya, stuck di kakinya sih Prof yang bikin ke distract. Iya. Stuck di kakinya Bikin itu. overthinking Nile jadinya. Ya tapi nggak di-all-in, cuma di center dulu, ntar kalau udah waktunya diangkat. Ya, diangkat, langsung di follow up. Karena banyak banget tadi follow up di bagian Lordnya. Oke, dan masih bisa ke defense harusnya ya. Oh harusnya masih bisa ke defense. Masih Karena aman, masih aman. Dengan kondisi saat ini, posisi para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, mereka nggak diserang barengan sama Moskovnya. Yang bahaya adalah ini Lim. Dari wave yang selanjutnya. Ya mereka akan try, mereka akan coba lagi. 5.000 gold menurut gua untuk mencoba nggak ada salahnya. Tapi kalau memang nggak bisa, ya udah mundur lagi, setup lagi. Jaga zonanya. Wah, itu yang bakal dipilih sama Geekfam kayaknya. Mereka akan menjaga zonanya, nge-freeze minion. Agar nanti gap goldnya nggak bakal berkembang lebih jauh lagi. Ya. Terutama dalam keadaan BTR by Vitality yang sering banget nih bikin action juga dengan menggunakan flank. Oke. Dan ingat, lawannya adalah Balo yang suka flank juga. Jadi pasti bakal lebih aware juga nih, ini adu awareness jatuhnya. Untungnya Baloy sekarang pakai hero yang bisa nge-flank tapi nggak buat momen. Ya, Kalau dia pakai hero nge-flank yang bisa buat momen, itu yang berat ini. Ya aduh, berseason-season ya kita melihat kayak Kalea, Kaja, Franco dari Balo itu kan flank bikin momen, flank bikin momen. Iya. Ya terakhir kali kita mungkin melihat Hylos dengan flank ini kan paling ngasih pressure dan efek slow aja ya. Iya cuma sama ngebuang skill, mau nggak mau kan skill. kayak Eman nih ketempel, mau nggak mau zaman force pasti. Iya, escape tapi. Iya untuk defensif dan balik lagi ngelihat dari counter setup begitu mengandalkan suara dimakan. Oh kalau mereka memakan karena Marcel itu bertanda berbahaya. Karena lihat para masukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka bakal coba diangkat-angkat oleh Boy. Dan bahkan dengan remote manipulation yang dikeluarkan oleh Moreno. Bahkan tidak ada sedikit pun yang bisa didapatkan dari tim Geekfam. Mereka tidak kehilangan apapun selain Flicker dan juga Revitalize Baloyski. That's it. Ya ini Valen bukan sembarang Valen, ini bikinnya 3 item defense soalnya kan. Ya. Ada Radiant, ada ya. Oracle, ada Castis Pauldron juga makanya tadi masih selamat. By the way burst damage-nya juga masih nggak terlalu sakit kan dari Ya. teman-teman Bigetron. Ada efek redemption juga kan, jadi itu yang menyelamatkan tadi bagaimana Marcel ketika di burst. Dan sekarang Lordnya coba langsung di take over di burst bahkan. Ya, mereka punya Kenji. Tapi di depan sana informasi didapatkan di mana Baloyski membuka vision terhadap Shogun. Mau kontes? Hah, Faran Momen, kontes dikeluarkan, free hit ke belakang dan Retribution membalaskan dendam atas Nazara yang melakukan steal terhadap Lordnya di Lord yang pertama dibalaskan kembali karena Eman mundur ke belakang dan Nazara double stun. Moreno kan jalan untuk pulang dong. Oh, Rata! Looking for wipe out Vin, the one last man standing di depan sana. Maka coba dikejar habis-habisan oleh Nazara. Dengan nada damage yang cukup besar, Vin akan ter-takedown dan wipe out. Triple kill by Kaczynski. Kaczynski bersinar. Rata langsung Lord memang untuk Bigetron. 10 detik lagi tercepat untuk Shogun. Mampu Dan kan? gak bisa harusnya. Tidak mampu bertahan, fokus lihat Baloyski di depan sana melakukan tahan badan menuju ke arah turret dan Geekfam. The King Slayer berhasil memutuskan satu kabel dari Bigetron by Vitality. Wow itu dia. The King Slayer ya. Kelihatan